Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Purnama Ardiansa dengan nomor induk mahasiswa 934 203 119. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS akun officer oleh dosen pengampu Ibu dosen Oktaria Ardika Putri MM. Soal yang pertama, jika kalian sebagai seorang akun officer, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kredit itu layak atau tidak? Analisis kredit dibagi menjadi 3, yaitu 5C, 5P, 3R. Lalu, apa itu prinsip 5C? Yang pertama, karakter, keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja. Yang kedua, capital, jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang ketiga, capacity, kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang keempat, conditional, situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang berkemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha atau perusahaan tempat bekerja calon debitur. Yang kelima, collateral, barang atau objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima. Yang keenam, constraint, batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan. Selanjutnya, prinsip 5P, parti golongan, adalah mencoba menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut karakter, kapasiti, dan kapitalnya dengan cara penilaian atas ke-3C tersebut. Yang kedua, purpose, adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan. Ketiga, payment, sumber pembayaran. Setelah diketahui real purpose dari kredit tersebut, maka perlu diestimasi kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dihasilkan, sehingga pihak kreditur dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Sekaligus dapat ditentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembalian kredit. Yang keempat, profitability, kemampuan memperoleh laba. Profitability di sini bukan saja keuntungan yang dicapai oleh debitur saja, tapi juga dinilai dari dihitung keuntungan yang akan didapat oleh kreditur jika memberikan kredit kepada debitur tertentu. Yang kelima, protection, perlindungan. Proteksi dimaksud untuk mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Maka, kreditur perlu melindungi kredit yang diberikannya dengan cara meminta jaminan atau kolateral dari debitur, bahkan baik anggunan maupun kreditnya diasuransikan. Untuk selanjutnya, prinsip 3R, returns, hasil yang dicapai. Returns artinya penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh usaha debitur setelah dibantu dengan pinjaman dari kreditur. Yang kedua, repayment, pembayaran kembali. Kreditur harus menilai berapa lama usaha debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali, repayment capacity, dan apakah kredit harus diangsur atau dicicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode. Yang ketiga, risk bearing ability, kemampuan untuk menanggung resiko. Adapun yang dimaksud adalah di mana kreditur harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana usaha debitur mampu menanggung resiko kegagalan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk soal yang kedua, jika ada kendala yang dialami oleh nasabah dalam pandemi yang akhirnya menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang disepakati, maka yang harus dilakukan oleh seorang akun officer: A. Rescheduling, penjadwalan kembali. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur, berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan akun officer bank, tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Yang B. Reconditioning, merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. C.
restructuring atau restrukturisasi. Usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. D. Eksekusi dengan cara antara lain A. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN Badan Usaha Piutang Negara. B. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri atau perdata.